Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah dendam arwah Agatha yang memasuki part yang ke-14. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Dan untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Naila Nur Fajriya. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, mari kita langsung saja mulai kelanjutan ceritanya. Sikap aneh mereka berdua ya. Iya ada. Tiba-tiba Stephen ini meninggikan volume suaranya, sehingga membuat lelaki yang ada di sebelahnya itu menjadi kaget. Apa lo ingat, pas waktu bulan lalu kita nganterin Marisa pulang bersama Zara? Ucap Stephen yang mengingatkannya dengan peristiwa yang sudah terjadi tempo lalu. Andre mengangguk. Iya, gue inget. Kenapa emang? Lelaki itu pun bangkit dan kemudian berjalan ke arah kantin sebelah yang baru saja buka. Kemudian dirinya ini memesan 2 mangkuk bakso, sembari menunggu pemilik kedai itu menyiapkan segala bahan-bahannya. Setelah itu ia kembali ke tempat duduknya yang semula. Ngapain tadi ke sana? Tanya Stephen. Lapar gue. Masa di kantin kita hanya nyeruput kopi doang sambil ngegibah? Ujar Andre yang nampak menyungkingkan bibirnya. Hahaha, bener juga kata lo. Jadi kayak cewek gitu ya kita, ngegibahin orang-orang. Paparnya yang sependapat dengan omongan Andre. Ya udah, lanjutin aja cerita lo yang tadi. Jangan nanggung-nanggung kalau cerita. Gue paling benci dengan yang namanya rasa penasaran, celetuknya. Oke, jadi gini. Pas waktu itu Zara bilang sama gue bahwa dia itu mau nunjukin sesuatu gitulah. Lo kan tahu sendiri dia punya kepekaan batin yang luar biasa, jelas Stephen padanya. Nah, Zara ini narik-narik tangan gue dan bawa gue ke suatu tempat yang dimana di situ katanya ada pesan yang ditulis khusus untuk gue. Tapi pas gue sama dia itu tiba di sana, mata gue ini nggak menemukan apa-apa, seperti yang Zara bilang ke gue tadi. Tambahnya lagi, lantas pas gue lanjut buat kerja, Zara nggak sengaja melihat Marisa malam-malam keluar sambil bawa ember. Sedangkan tugas ngepel dan juga nyapu kan udah ada cleaning service. Nah, si Zara ini penasaran dong dengan gelagat Marisa yang aneh. Dia pun berinisiatif untuk ngikutin Marisa dari belakang sampai ke pintu toilet umum yang ada di ujung lorong rumah sakit ini. Menurut penuturan Zara sih, yang di dalam ember itu bukan air. Tampak semacam kayak genangan darah gitu loh pokoknya. Lanjutnya yang menceritakan kejadian itu secara detail kepada Andre. Dan lo percaya gitu aja dengan apa yang diucapin anak kecil itu? Sahutnya. Kali ini kata-kata Andre terdengar sedikit pedas, seperti tengah mengejek kemampuan yang dimiliki oleh Zahra. Maksud lo Andre? Anak kecil kayak Zahra ini mana bisa bohong? Hatinya itu masih polos dan juga suci. Apalagi dia kan juga punya kemampuan yang gak orang lain miliki. Balas Stephen yang mencoba meyakinkannya kembali. Ya bukan itu aja. Gue juga sempat ketemu Dimas pas mau ambil wudhu. Pas waktu itu dia gak sengaja ngejatuhin satu benda yang di ujungnya itu kayak ada bekas darah yang udah mengering gitu loh. Tutur Stephen kembali. Mendengar semua yang diceritakan oleh temannya itu, Andre nampak terdiam. Mulutnya seakan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mungkinkah Marisa dan juga Dimas punya sesuatu yang rahasia yang tidak mereka ketahui? Tapi apa? Seketika mereka ini berdua menjadi terdiam setelah kedatangan tamu yang tidak diundang, yang manakalanya seseorang tamu itu ialah teman seprofesinya sendiri. Shh, lihat di sana tuh. Hah? Apa emangnya? Andre memberikan isyaratnya pada Dimas
sedang menuju ke arah mereka. Stephen lalu kemudian menengok ke belakang. Setelah itu, ia melemparkan senyum ke arahnya. Ia lalu duduk bergabung bersama Andre dan juga Stephen di kursi yang sama. "Sudah lama kalian di sini?" tanyanya kepada mereka. Andre hanya terdiam, agaknya pria itu malas untuk menanggapinya. "Iya ini, lo baru datang ya?" timbal Stephen yang kala itu menyahutinya, sekedar berbasa basi menanyakan maksud kedatangannya. "Ah, enggak, sebenarnya udah dari pagi, cuman tadi itu masih ada urusan sebentar," ujarnya sambil menggaruk kepalanya. Andre nampak menyungkingkan bibir seperti tidak suka dengan jawaban yang Dimas berikan. "Urusan perempuan maksudnya?" serunya yang langsung asal bicara. Melihat temannya terbawa emosi, Stephen pun langsung menyenggol lengannya, memberi tanda bahwa dirinya harus menahan emosinya, karena mereka sedang berada di kawasan rumah sakit. Jika sampai terjadi baku hantam, maka nama mereka berdua sebagai seorang dokter spesialis akan tercoreng. "Gue balik dulu ya, banyak pasien yang harus ditangani soalnya," papar Andre dengan wajah jutek. Kemudian dirinya ini melangkah pergi meninggalkan mereka berdua yang masih melihatnya dengan mengerutkan kening karena sikap anehnya. "Ada apa dengannya? Tumben sinis gitu bicaranya?" tanya Dimas sembari celingukan memastikan bahwa teman seprofesinya itu sudah masuk ke dalam. "Lagi PMS kali dia?" celetuk Stephen berusaha mendinginkan suasana agar gelagat mereka tidak dicurigai olehnya. Lalu mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak dan setelah itu Dimas dan Stephen nampak berbincang membicarakan tugas-tugas mereka. Sampai asiknya mengobrol, Stephen baru teringat bahwa dirinya harus menemui Clara untuk mengetahui kabar selanjutnya mengenai hasil otopsi mamanya itu. Ia lantas berpamitan kepada Dimas untuk kembali menyelesaikan pekerjaannya. Sengaja Eyang Rekso beserta yang lainnya tidak turut serta dalam penyelidikan tersebut. Stephen meminta mereka untuk beristirahat di apartemennya. Karena ia merasa kasihan, apalagi melihat tubuh Eyang Rekso yang sudah rapuh. Jikapun memaksakan ikut, ya itu juga akan berpengaruh pada kesehatannya. Sedangkan Stephen sendiri juga masih membutuhkan beliau untuk menerawang lebih lanjut tentang penyidikan kasus Agatha. Stephen melihat Clara tengah duduk sendirian di luar ruangan kamar pasien lain. Entah kamar siapa itu, dan matanya ini hanya tertuju pada gadis yang tengah tergugu pada kursi ruang tunggu. Tap, tap, tap. Bunyi suara derap kakinya terdengar oleh Clara. Gadis itu pun mendongakkan wajahnya ke arah suara tersebut dan menemukan Stephen sudah berdiri tepat di hadapannya. Sontak saja dirinya ini langsung mendaratkan tubuh lemahnya pada pelukannya, meluapkan segala kesedihan yang ia rasakan lewat air matanya, dan berusaha membagi dukanya kepada pria yang sangat dicintainya itu, walaupun sebenarnya ia tahu bahwa kali ini pria itu sudah menjadi milik orang lain. Namun, tidak ada seseorang yang mengerti suka duka yang dirinya rasakan kecuali lelaki yang duduk bersamanya saat ini. "Aku sudah tidak punya siapa-siapa, Steph. Mengapa semua ini terjadi padaku? Mengapa seakan-akan aku dihukum oleh kesalahan yang tidak pernah aku berbuat?" lontarnya pada Stephen. Ia kemudian mengeluarkan keluh kesah yang dirasakannya kala itu. Lelaki itu mengusap punggungnya, berusaha sebisanya untuk menenangkan teman masa kecilnya itu. Ia biarkan gadis itu bersandar di pundaknya dan meluapkan segala kekesalannya itu kepadanya, berharap sesudah ini hatinya akan menjadi tenang kembali. Semua orang pasti akan meninggalkan dunia ini, bahkan untuk selama-lamanya. Kejadian yang dialami Clara, dirinya pun ya dulu juga pernah mengalaminya. Kehilangan kakak tersayangnya sangatlah membuatnya terpukul saat itu. Namun, dengan dukungan dari semua pihak, temannya, kawannya, kekasihnya, saudara-saudaranya, kini sedikit demi sedikit ia pun bangkit dari keterpurukan itu. Jalan yang ditempuhnya pun masih panjang, berlarut-larut dalam kesedihan hanya akan membuang-buang waktunya saja. Untuk melupakan kejadian pahit itu, Stephen pun mulai menyibukkan dirinya
dengan pekerjaan yang selama ini telah ia tekuni. Hanya dengan ini, sedikit beban yang dirasakannya bisa ia lupakan sejenak. Apalagi jika melihat semangat para pasiennya yang ingin sembuh dari sakit yang dideritanya. Semua itu bahkan membuat Stephen sadar bahwa hidupnya itu sangatlah berharga, sama seperti pesan almarhum kakaknya pada waktu itu. Begitu juga dirinya saat ini mencoba untuk menghibur Clara dengan memberikan petua-petua yang sama sebagai penyemangat hidupnya. Sudahlah, semua ini sudah takdir. Kau harus ikhlas menerima semua ini ya, Ra. Jangan berkecil hati. Ya, aku masih di sini, genggam tanganku saat kau merasa hilang arah, ujarnya kala itu. Iya, apa yang kau katakan semua itu adalah benar. Semua memang sudah tertulis dalam nasib masing-masing orang. Tapi, untuk siapa saat ini aku hidup? Jika sekarang tujuan hidupku saja sudah meninggalkanku, serunya dengan perasaan sedih yang mendalam. Aku masih di sini, Ra, ucap Stephen sambil menggenggam kedua tangannya. Lalu, apa harus aku menggenggam tanganmu, sedangkan hati dan juga cintamu sudah menjadi milik orang lain? Seburuk itulah diriku, Steph. Sampai satu persatu orang yang kusayangi pergi meninggalkanku sendirian di sini. Clara pun semakin terisak oleh tangisannya. Sudah, jangan bilang seperti itu lagi. Aku masih Stephenmu yang dulu. Mungkin hati ini sudah diisi oleh nama orang lain. Tapi hanya kau satu-satunya sahabat terbaik yang pernah ada, ucapnya yang tetap mencoba menghiburnya. Clara merasa tersudut oleh kalimat yang terucap dari bibir teman masa kecilnya itu. Seolah-olah si Stephen ini hanya mencoba mengkasihaninya atas peristiwa yang baru saja menimpanya itu. Ceklek, tidak berselang lama, dua orang dokter forensik yang bertugas mengotopsi mayat Tante Eva keluar dari ruangan. Ada beberapa lembaran catatan tentang pembedahan yang dilakukan oleh mereka. Selanjutnya, satu berkas yang lain diserahkan ke keluarga korban untuk mengurus surat kematiannya lebih lanjut. Jika ditanya mengenai kasus kematian tidak wajar itu, mereka hanya menggelengkan kepalanya. Semuanya telah mereka rangkum dalam beberapa catatan yang akan diserahkan kepada pihak rumah sakit. Mereka pun kemudian berlalu meninggalkan Clara yang masih terpaku sembari matanya tetap mengamati tubuh yang tergolek tidak bernyawa, yang hanya ditutupi lembaran kain putih. Ra, mau ikut aku ke sana atau nunggu di sini aja? Tegur Stephen yang saat itu membuyarkan pandangan sendunya terhadap jasad mama tersayangnya. Sontak saja ajakan darinya itu membuat dirinya terkejut. Iya, aku ikut sajalah. Lagi pula mereka tadi juga tidak menjelaskan apa-apa. Kalau keadaannya terus begini, aku malah jadi bingung untuk mengungkap siapakah pembunuh mamaku sebenarnya, tuturnya pada Stephen. Stephen mengangguk, mencoba untuk sepaham dengan gadis yang sudah lama menjadi temannya itu. Ia tidak mau berpanjang lebar untuk menjelaskan secara detail tentang kematian tidak wajar yang menimpa Tante Eva. Ya, manakala pelakunya bukanlah dari kalangan manusia biasa. Mungkin saja setelah dirinya mengajaknya ke sana, temannya itu akan mengerti sendiri daripada dirinya yang harus menjelaskan padanya. Nantinya selisih paham di antara mereka akan terjadi lagi, dan persahabatan mereka akan meregang kembali. Lelaki itu berusaha menempatkan posisinya, karena hari ini, esok, dan selamanya Clara hanya mengenal dan juga memiliki dirinya saja sebagai tempat untuk bersandar. Kedua orang tuanya juga sudah lebih dulu dipanggil oleh sang holik. Keberadaannya sekarang ini akan sangat berpengaruh padanya. Dan mungkin dengan kehadirannya itu dirinya bisa menghiburnya dan mengembalikan senyumnya yang telah hilang. Dua dokter forensik itu memberitahukan tentang hasil otopsi yang telah mereka lakukan. Dan hasilnya sama, tidak ada bekas sidik jari maupun bekas tindakan manusia lainnya yang kala itu menyakiti dan juga membunuh korban. Hal janggal itu semakin diyakini Stephen bahwa kematiannya memang ada keterkaitannya dengan hal gaib yang telah Mama Clara perbuat. Tepat pada siang itu, saat azan zuhur berkumandang,
pihak rumah sakit telah memberikan izin bahwa jenazah sudah boleh dibawa pulang untuk segera disemayamkan. Gadis cantik itu tertunduk sedih ketika beberapa suster mengeluarkan jasad mamanya dari kamar mayat. Nampak dengan jelas wajah pucat itu saat kain putih yang menjadi penutup itu secara tidak sengaja tersinggap karena tiupan angin. Pemandangan tidak biasa terpampang nyata di depan mata mereka berdua, yaitu sebuah wajah dengan mata yang membelalak ke atas dan biji matanya seperti hendak keluar dari wadahnya. Juga mulutnya yang menganga dengan lebar akibat luka sobekan yang panjang hingga tembus ke telinga. Tidak cuma itu, bau busuknya kala itu juga semakin menyengat hidung, membuat beberapa lalat besar ini hinggap mengerumuni tubuh tidak bernyawa tersebut. Bahkan suster yang membawa hospital bed itu pun hendak mau muntah jika mencium aroma tidak sedap itu. Mereka memilih menjauh setelah ranjang berisikan jenazah itu berhenti tepat di depan Clara dan juga Stephen. Clara kemudian lalu memeluk Stephen sembari mukanya ini ditutupi oleh kedua telapak tangannya. Dirinya hanya bisa menangis tergugu dalam pelukan hangat pria yang mendekapnya kala itu. Stephen kemudian melangkah maju, mencoba untuk menutup kembali kain penutup yang tadinya terbuka karena hembusan angin. Setelahnya, saat surat kematian itu sudah diterima, mereka berdua pun memutuskan untuk membawa jasad itu pulang. Kini mereka hanya menunggu ambulan yang tersedia di rumah sakit itu untuk membantu pengantaran jenazah ke rumah duka. Karena pada saat itu, kelima ambulans yang ada memang kebetulan sedang dipakai untuk menjemput beberapa korban kecelakaan dan juga wanita hamil yang sedang menuju ke rumah sakit tersebut. Entah mungkin ini rencana dari Yang Maha Kuasa, dan alam pun sepertinya enggan menerima bangkai busuk itu untuk dikebumikan. Semua seperti sudah ada yang mengaturnya. Lelaki itu lalu mendudukkan Clara di kursi ruang tunggu yang ada di depan kamar pasien lain. Sedangkan dirinya ia mencoba untuk menghubungi Andre, berniat meminta tolong menjemput Eyang Rekso beserta yang lain, yang kala itu masih berada di apartemennya. Syukur saja Andre sedang dalam masa istirahat. Ia pun lalu keluar dari ruangannya dan menghampiri Stephen yang sudah menunggu kedatangannya. Sesekali matanya ini melirik kepada Clara yang masih terisak di kursi ruang tunggu. Kemudian beralih pada jasad yang berada tidak jauh dari posisinya berdiri. "Gimana hasilnya?" tanyanya sembari berbisik lirih ke telinga Stephen. Tangannya merangkul pundaknya, seraya kepalanya itu menggeleng, bahwa isyarat yang diberikannya tidak selaras dengan pertanyaan yang dilontarkannya waktu itu. "Tetap sama, kematiannya masih ada hubungannya dengan hal gaib," tegas Stephen padanya. Ia pun berpamitan kepada Clara untuk mengantarkan Andre sampai ke depan. Dirinya juga merasa tidak enak jika membicarakan perihal jasad mamanya tepat di hadapannya. Sesamanya di depan lobi rumah sakit, muka penasaran Andre berubah seketika menjadi masam saat dirinya ini dengan tidak sengaja berpapasan langsung dengan Marisa. Rupanya kejadian pagi tadi masih mengganggu pikirannya. Kedekatan Marisa dengan Dimas semakin membuat dirinya ini curiga. Apalagi akhir-akhir ini Marisa sering sekali absen dari pekerjaannya dengan alasan yang tidak masuk akal. Bahkan beberapa surat peringatan pertama yang diberikan oleh pihak rumah sakit seakan tidak membuat wanita berusia 25 tahun itu jera. Dirinya seakan mengentengkan dan membuat santai jikalau sewaktu-waktu ia akan ditendang dari rumah sakit itu karena kelamaan bolos. Sifatnya juga belakangan ini berubah, tidak seperti saat pertama kali Andre mengenalnya dulu. Kalian mau kemana?" tegur Marisa pada mereka berdua. Namun, jawaban itu tidak direspon oleh Andre maupun Stephen. Lelaki itu malah menyungkingkan bibir tanpa menatap wajahnya. Sedangkan Stephen matanya masih tertuju pada gadis yang masih menangis di kursi ruang tunggu.
Marisa pun kemudian menggaruk kepalanya, kemudian melangkah berniat untuk meninggalkan mereka. Namun, saat akan pergi, Stephen malah memanggilnya. "Sus, tunggu," ucap lelaki itu kepadanya. Seketika, langkah wanita itu terhenti dan menoleh ke arah sumber suara yang memanggilnya kala itu. "Iya dok, ada apa bisa saya bantu?" tanyanya. Raut muka yang ditunjukkannya kepada Stephen terlihat sangat centil, membuat Andre ini semakin muak dengan kelakuannya. "Semurah itukah dirimu sekarang ini?" batinnya menggerutu, lalu membuang muka dan berjalan keluar lobi menuju area depan rumah sakit. "Saya mau minta tolong, bisakah suster menjaga teman saya sebentar di sana?" sembari menunjuk ke arah Clara. Marisa pun menoleh, kemudian ia memoncongkan bibirnya. Baiklah," sautnya dengan singkat. Kemudian meninggalkan Stephen dan berjalan menghampiri Clara. Sifat Marisa kala itu semakin menunjukkan bahwa dirinya sangat tidak suka jika Stephen berdekatan dengan wanita lain. Entah karena membela hubungan Stephen dengan Agatha, ataukah memang ada niat busuk yang terselip di dalam kalimatnya kala itu. Setelahnya, Stephen pun memberikan kunci mobil Clara pada Andre. Namun, pria itu malah menolaknya. "Nggak usah, pakai mobil gue aja. Lagi pula mobilmu kan sedang diperbaiki, dan kendaraan yang ada saat ini kan cuma satu, yaitu mobil Clara. Takutnya kalau aku bawa mobilnya, terus tiba-tiba keadaan lagi urgent, ya malah repot kan nantinya," jelasnya pada sahabatnya kala itu. Andre pun kemudian berlanjut melangkah menuju parkiran untuk mengambil kendaraan pribadinya. Tidak berselang lama, satu mobil ambulan datang. Tidak nampak siapapun pasien yang ada di dalamnya waktu itu. Menurut petugas yang ditanyainya, ambulan itu baru saja mengantarkan jenazah korban kecelakaan ke rumah duka. Keluarganya menolak untuk membawanya ke rumah sakit karena alasan masalah ekonomi. Jadi, mereka sepakat untuk mengantarkan jasad itu ke rumahnya saja. Belum sempat meminta bantuan untuk mengantarkannya kembali membawa jenazah Tante Eva pulang, mereka malah pergi dan meninggalkan Stephen begitu saja. Sampai-sampai teriakannya pun tidak dihiraukan oleh mereka. Tidak mau berpikir lebih lama lagi, Stephen memutuskan untuk menyopiri sendiri kendaraan tersebut. Dirinya juga melihat kunci ambulan itu masih menancap. Ia lalu kembali menghampiri Clara untuk memberitahukannya dan juga para pekerja medis yang lain untuk membawa hospital bed yang ditiduri jenazah tersebut untuk dimasukkannya ke dalam ambulan itu. Sebelum itu, ia mengirim pesan terlebih dahulu kepada Andre agar membawa Eyang Rekso beserta yang lainnya untuk langsung menuju alamat lokasi rumah Clara yang telah ia kirimkan kepadanya. Clara memilih untuk menemani mayat mamanya dan duduk di samping paling belakang dengan jenazah. Sedangkan Stephen lebih fokus untuk menyetir mobil ambulan dan mempertegas tekadnya agar segera sampai pada tempat yang dituju. Sepanjang perjalanan, Stephen hanya mendengar isakan tangis yang keluar dari mulut sahabatnya itu. Namun sayangnya tidak banyak yang bisa ia perbuat pada waktu itu, selain mendoakannya agar jenazah mamanya bisa segera untuk disemayamkan. Di tengah situasi yang sedang sangat genting, tiba-tiba saja saat melintasi rel kereta api tanpa palang pintu, bahan bakar kendaraan yang ditumpanginya ini habis. Ia terpaksa dirinya harus turun mendorong kendaraan itu untuk melewati perlintasan rel. "Ada apa, Steph?" teriak Clara dari dalam ambulan. Ya karena merasa mobil yang ditumpanginya itu tiba-tiba berhenti mendadak. "Tidak apa-apa kok, bensinnya habis nih. Kau duduk dengan tenang aja ya di dalam. Aku akan mencoba untuk mendorongnya," balas Stephen. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, rupanya belum bisa untuk membuat roda ambulan itu keluar dari perlintasan tersebut. Ia pun mengeceknya dan ternyata bagian roda lainnya tersangkut pada lubang rel kereta api yang lumayan cukup besar, sehingga membuat mobil itu tidak berkutik walaupun sudah berusaha didorong dengan sekuat tenaga. Stephen ini menoleh ke kanan dan kirinya, sepi tidak ada manusia ataupun kendaraan lain yang melintasi area tersebut. Benar-benar hal yang aneh.
Saat situasi genting begini, malah tidak ada siapapun untuk dimintai pertolongan. Lelaki itu pun mau tidak mau harus berusaha untuk mengeluarkan roda ambulan yang masih menyangkut pada lubang rel kereta tersebut. Sedang sibuk dengan usahanya, tiba-tiba saja dari arah samping ada kereta yang akan melintasi perlintasan tersebut. Namun kala itu kereta berjalan dengan cepatnya, tidak seperti biasanya. Bingung harus berbuat bagaimana lagi. Stephen lalu membuka penutup bagian belakang mobil dan membawa Clara untuk keluar ke daerah yang lebih aman. "Steph, ada apa? Jenazah mama bagaimana?" Gadis itu berusaha melepaskan cengkeraman tangan Stephen. Ia masih menatap tubuh kaku mamanya yang masih ada di dalam mobil ambulan itu. Melihat Clara yang tidak bisa diam, Stephen pun terpaksa menggendongnya untuk membawanya menjauh dari perlintasan itu. Berniat ingin kembali untuk mengambil jasad Tante Eva, waktu yang dimilikinya ternyata tidak cukup. Ya sehingga bagian depan kereta dengan cepat menghantam badan ambulan hingga terpental beberapa ratus meter, membuat jasad itu terguling dan terjatuh tepat di atas perlintasan rel tersebut. Dan dengan sigap kereta itu kembali melindas tubuh tidak bernyawa itu hingga lebur tidak tersisa. "Mama!" Teriakan mama begitu kencang saat tubuh orang tua tunggalnya itu terhantam badan kereta. Pun dengan Stephen yang kala itu menutupi mukanya dengan kedua telapak tangannya. Tidak tega rasanya melihat peristiwa tragis yang terjadi tepat di depan matanya. Tubuh jasad itu kini telah berubah menjadi potongan-potongan kecil yang berhamburan kemana-mana. Teriakan Clara begitu kencangnya hingga memekakan ke kendang telinga Stephen. Ya, gadis itu histeris melihat peristiwa yang sangat mengenaskan itu. Nampak dari sisi kanan dan kirinya warga sudah mulai bergerombol datang beramai-ramai melihat tragedi berdarah yang baru saja terjadi. Sungguh sangat mengherankan mengapa di saat mereka berdua itu butuh bantuan, mereka malah tidak melewati area tersebut. Namun sebaliknya, setelah kejadian itu terjadi barulah nampak batang hidung satu persatu dari mereka. Clara sudah tidak tahan dengan apa yang dirasakannya. Dirinya pun langsung jatuh terkulai di tanah. Beberapa pria mencoba untuk membopongnya dan membawanya ke pos pengamanan yang ada di tempat tersebut. Sedangkan Stephen ia masih berusaha menghubungi kepala rumah sakit untuk mengirimkan ambulan lain dan juga beberapa petugas medis untuk membantunya mengumpulkan potongan-potongan tubuh yang kini telah menjadi serpihan kecil. Yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk mengumpulkan potongan tubuh jasad itu tanpa tertinggal secuil pun. Semoga saja Pak Sujatmiko segera ambil tindakan untuk kasus pelik yang dialaminya sekarang ini, supaya jasad serpihan yang merana itu bisa sepatutnya dikebumikan dengan layak. Setelahnya ia kembali melangkah ke pos pengamanan untuk melihat lebih lanjut keadaan Clara saat ini. Kasihan sekali dia harus menanggung duka mendalam karena ulah mamanya, ucapnya sembari mengelus rambutnya. Tiba-tiba datanglah ibu-ibu dengan membawa sebotol minyak gosok yang kemudian diserahkan kepada Stephen. "Nak, ini ambillah, oleskan minyak ini ke perut istrimu agar dia bisa siuman kembali," seru ibu itu padanya. Stephen melongo mendengar ucapan yang dilontarkan wanita tua itu. Ibu itu menganggap bahwa Clara adalah istrinya. Bagaimana caranya dia membalurkan minyak itu ke perutnya? Sedangkan di antara mereka tidak ada hubungan apa-apa. Lelaki itu menggaruk kepalanya sembari cengar-cengir sendiri. Bisakah saya minta tolong? Ibu saja ya bu yang mengoleskan minyaknya," ujarnya yang mengatupkan tangannya kepada ibu tersebut. Ibu itu pun mengernyitkan dahinya. "Apa maksudmu nak? Dia kan istrimu," sahutnya dengan intonasi yang sedikit tinggi. Bukan bu, dia bukan istri saya, tapi teman lama saya," balasnya dengan terbata-bata. Melihat gelagat Stephen yang salah tingkah, seakan membuat ibu itu senyum-senyum sendiri. Ia pun lantas membalurkan minyak gosok itu ke perut Clara seperti yang diperintahkan oleh Stephen. Setengah jam berlalu, akhirnya usahanya membuahkan hasil.
2 unit mobil ambulan telah sampai di lokasi, pun dengan beberapa petugas medis juga di sana. Mereka langsung mengambil body bag untuk memunguti potongan-potongan tubuh yang telah hancur itu. Sesaat kemudian, beberapa unit mobil polisi telah tiba di sana. Para anggota berseragam itu sesegera mungkin membuat garis polisi di sekitar area itu, agar tidak ada kendaraan maupun seseorang yang akan melintas sembarangan di daerah rawan tersebut. Stephen menepuk jidatnya. Dirinya berpikir bahwa zaman ini semakin maju, namun sungguh miris. Ternyata para pemerintah di negeri ini untuk menyumbangkan dananya dan juga membantu pekerja kecil untuk membuatkan palang pintu saat kereta melintas, supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Bahkan saat diselidiki petugas kepolisian lebih lanjut, ternyata bukan hanya sekali atau 2 kali kejadian itu terjadi, bahkan sudah ratusan orang yang pernah menjadi korban. Dirinya hanya merasa kasihan kepada teman masa kecilnya itu yang kian lama meratapi nasib jasad mamanya. Dan kini gadis itu tidak habis pikir dengan takdir yang sudah Tuhan atur untuknya. Mengapa dia harus menanggung kepiluan mendalam saat usianya masih terbilang cukup muda? Apalah artinya salah yang dia berbuat di masa lalu, sehingga dirinya yang harus mengalami masa-masa sulit seperti ini. Sebagai seorang dokter yang tidak kenal takut oleh ceceran darah, sudah tugas dari Stephen membantu para pekerja medis untuk memunguti serpihan-serpihan tubuh yang masih tersisa. Setelah semuanya tugas selesai, Stephen pun sepakat dengan anggota lainnya untuk meminta saran dari para sesepuh di sana, bagaimana hukum mengebumikan jenazah yang sudah hancur itu. Apakah perlu dimandikan dan disolatkan ataukah langsung saja dikuburkan? Ya maklum, walau pendidikannya sarjana tingkat tinggi, tapi ilmu agamanya ini nihil. Tidak bisa dipungkiri, dia juga bukan manusia munafik, bukan pula orang yang pandai dalam hal religius. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, atau ya dibilang sok-sokan tahu mengenai hukum ini, maka ada baiknya jika dirinya ini meminta himbauan langsung dari yang berpengalaman. Menurut para leluhur yang lebih ahli dalam bidang tersebut, selama potongan-potongan jasad itu masih ditemukan dan dikumpulkan menjadi satu bagian yang lengkap, maka mayat itu harus dipulasara, seperti pada hukum syariat yang sudah berlaku. Semua itu diwajibkan apabila mayat tersebut tidak berbaur dengan non-muslim. Hanya saja jika memandikannya bisa menimbulkan kerusakan baru atau mungkin bisa bertambah lebih parah lagi, maka semua itu bisa digantikan oleh tayamum. Begitulah petua yang ia dapat dari para tetua di sana. Lelaki itu pun lantas menyuruh para petugas medis untuk memasukkan body bag itu ke dalam ambulans dan meminta tolong untuk turut mengantarkannya pulang ke rumah duka. Atas bantuan dari kepala rumah sakit, proses evakuasi tidak ada kendala apapun. Ia lalu berlanjut untuk menghampiri Clara dan juga mengajaknya untuk naik bersama pada ambulan yang satunya lagi. Untung saja, gadis itu sudah siuman dari pingsannya, walaupun keadaannya saat itu masih syok berat. Baru saja hendak menaiki ambulan, tiba-tiba saja ada mobil Grand Livina putih yang berhenti tepat di belakang ambulan yang akan ditumpanginya. Stephen mengamati plat yang tertera di depan badan mobil itu. Plat buatan khusus berinisial nama seseorang itu pun dia sangat mengenalnya. Kendaraan itu pastilah adalah milik Andre. Dan dugaannya sangat tepat sekali saat kaca berwarna hitam itu dibuka dan beberapa orang turun dari mobil tersebut yang kemudian menghampirinya. Seseorang lelaki yang masih memakai atribut kedokteran yang lengkap, juga satu lelaki tua berjenggot dengan memakai tongkat, dibantu wanita parubaya yang menggandengnya. Begitupun seorang anak perempuan cantik yang kala itu sedang memegangi boneka. Mereka semua adalah Andre, Eyang Rekso, Ibu Maryam, dan Zahra. Atas pesan singkat yang dikirimkan Stephen padanya, waktu kejadian tragis itu berlangsung, teman baik Stephen itu pun kemudian langsung memutar laju mobilnya ke lokasi yang sudah dirinya bagikan sebelumnya. Mereka semuanya pun sama halnya dengan Clara,
sama-sama syok ketika mendengar berita mengejutkan itu dari Andre. Mata mereka tertuju pada Clara yang terisak tangis di dalam ambulan itu sendirian. Tatapan matanya kosong seperti sudah tidak ada harapan lagi. Setelah berbincang sebentar dengan Stephen perihal kejadian sebenarnya yang menimpa jasad orang tua Clara, mereka pun kemudian masuk ke dalam mobil dan mengikuti ambulan ditumpangi Stephen dari belakang. Tidak lupa dirinya ini mengucapkan terima kasih pada pihak kepolisian sekaligus petugas medis yang membantunya selama proses evakuasi itu berlangsung. Semoga setelah ini pemakaman juga berjalan dengan lancar dan mereka semua bisa bernapas dengan lega. Hanya membutuhkan waktu 20 menit saja dari tempat kejadian untuk sampai ke rumah duka, karena pada saat kejadian itu terjadi, jarak dari rumah Clara kurang sedikit lagi. Namun karena kejadian yang tidak diinginkannya itu, semua proses pemakaman yang harusnya berlangsung menjadi tertunda. Langsung saja Stephen ini turun dari ambulan dan melangkah menuju tempat ibadah terdekat untuk menyampaikan kabar duka itu kepada warga sekitar, disusul lainnya yang turun dari kendaraannya masing-masing. Para petugas medis itu pun membuka body bag dan meletakkan potongan mayat yang berbalut kain kafan lusuh itu di emperan teras. Kemudian mereka berlanjut membawa jenazah itu ke dalam untuk disucikan. Saat mendengar kabar dari Andre, untung saja ibu dari Agatha itu berinisiatif untuk membeli bunga dan juga air mawar. Tidak lupa dia juga membeli secari kain kafan baru untuk membalut tubuh si jenazah. Walaupun jasad tersebut sudah tidak utuh lagi, namun sangat tidak layak jika kain kafan yang sebelumnya membungkus tubuh itu dikenakan kembali. Sedangkan keadaannya saja benar-benar sudah lusuh dan juga bolong-bolong, hingga menyebabkan tetesan darah itu mengucur ke bawah saat petugas medis tadi itu mengangkatnya. Wanita itu mempunyai pikiran begitu ya karena dirasanya tidak mungkin juga Stephen melakukan semua ini sendirian. Apalagi melihat keadaan Clara yang masih dilanda syok akibat kejadian tragis tadi. Dirinya sudah kepikiran bahwa Stephen tidak mungkin sempat untuk membeli kain kafan yang baru karena kesibukannya ini yang kesana kemari mengurus Clara dan juga memberitahukan kabar duka itu kepada yang lainnya. Dan ternyata dugaannya itu salah. Untung saja ia berpikiran demikian. Jika tidak, entah apa yang terjadi selanjutnya pada jasad Mama Clara kala itu. Semua warga pun akhirnya berkumpul untuk datang memulai proses pengajian sebelum jenazah itu ditayamumkan. Disusul Stephen yang datang belakangan bersama ustadz muda yang menempati kawasan daerah itu. Clara beruntung karena masih ada orang yang peduli dengan jasad mamanya. Mereka masih sudi datang dan mendoakan almarhumah meskipun tindakan mamanya sewaktu masih hidup tidak bisa ditolerir lagi. Dulu mamanya Clara ini dikenal sebagai orang yang kikir dan sombong di kawasan rumahnya kala itu. Dirinya selalu menghina orang yang ekonominya lebih rendah darinya, sehingga membuat para warga di sana merasa kesal atas tindakan yang diperbuat selama hidupnya. Namun mereka semua lebih mengesampingkan egonya dan membuka sedikit hati nuraninya saat melihat Clara. Mereka merasa kasihan karena gadis itu sekarang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Saat pembacaan Yasin selesai, segeralah jenazah itu ditayamumkan oleh para ibu-ibu di dalam sana. Begitupun Bu Maryam yang turut membantu proses tersebut. Sedangkan golongan lelaki, mereka ini menunggu sebentar di luar. Nampak dari kejauhan ada beberapa pemuda Karang Taruna yang memikul keranda itu menuju ke rumah duka. Setelah semua proses itu dilakukan, barulah ustadz muda itu membacakan doa penutup sebelum jenazah itu dikiring ke pemakaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seruan para warga yang mengiringi rombongan jenazah menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Terlihat sudah 3 orang lelaki yang menunggu jasad itu sambil mengusap peluh yang menetes di keningnya. Mereka adalah para pekerja yang bertugas menggali lubang berukuran 1,2 kali 2,5 meter itu. Maklumlah, semua proses dilakukan secara mendadak. Begitupun dengan galian pada makam itu. Para pekerja nampak mengeluh saat proses penggalian berlangsung.
Galinya susah Ustadz, di tanah ini tertanam banyak batu besar soalnya, keluhnya pada Ustadz muda itu. Ustadz itu hanya melemparkan senyum sembari berkata, "Tapi akhirnya selesai kan?" Tegasnya lembut, lalu meminta para pemuda yang memikul keranda itu untuk menurunkannya tepat di samping liang lahat yang sudah digali. Namun saat jenazah akan disemayamkan, lubang galian itu tiba-tiba tertutup kembali. "Astagfirullah, apalagi ini?" keluh Stephen bersama para warga yang lain. Setengah dari mereka dari kalangan ibu-ibu sudah mulai berbisik membicarakan kejadian yang terjadi tepat di depan mata mereka. Tidak berselang lama, potongan jenazah yang dibalut kain kafan putih itu pun tersulut api. Entah dari mana datangnya api tersebut, semua itu sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Dan alam pun turut menyaksikan jasad penuh dosa itu yang ditolak bumi. Semua warga pun akhirnya mundur, pun dengan Stephen yang mendekap erat Clara. Saat gadis itu mencoba untuk mendekati jasad mamanya yang sudah terbakar. Wallahu alam. Apapun yang telah diperbuat almarhumah selama hidup di dunia sudah dibalas dengan karma setimpal yang diberikan oleh Sang Pencipta alam semesta. 3 hari setelah kejadian itu, psikis Clara benar-benar terganggu. Bahkan untuk tidur pun gadis itu harus pergi ke kamar almarhumah mamanya terlebih dahulu. Pernah suatu ketika Stephen datang pagi-pagi membawakan sarapan untuk Clara. Dan di saat itu pula dirinya menemui Clara tengah berbaring pulas di ranjang mamanya, sembari rambutnya dielus oleh Bu Maryam. Lelaki itu tidak membiarkan temannya berlarut-larut dalam kesedihannya, sehingga ia meminta tolong kepada ibu dari Agatha untuk menemaninya, yaitu untuk menemani Clara ini, sampai gadis itu benar-benar pulih dari traumanya. Akhir-akhir ini Clara memang sering sakit-sakitan semenjak kepergian orang tua tunggalnya itu. Tidak banyak pula dokter yang menyarankan untuk membawanya ke psikolog untuk dites. Namun lagi-lagi Stephen mangkir. Ia tidak sependapat dengan dokter manapun yang menyarankan semua hal itu kepadanya. Dirinya menganggap bahwa temannya itu masih waras dan tidak mempunyai riwayat gangguan jiwa. Hanya saja untuk pulih dari traumanya memang sedikit membutuhkan waktu. Bu Maryam pun juga telah menganggap Clara sebagai putrinya sendiri, walaupun mereka berdua belum berkenalan lama. Mungkin karena umurnya yang terpaut tidak jauh dari putri kandungnya, membuat wanita parubaya itu teringat akan Agatha, lalu menganggap gadis itu sudah seperti anaknya sendiri. Sore itu sekitar pukul 4, Stephen kembali berdinas hingga larut malam di rumah sakit tempat biasa dirinya bertugas. Dengan ditemani beberapa suster, lelaki berwajah tampan itu menangani para pasiennya dengan segenap hati. Senyum, tawa ceria tidak luput dari lengkungan bibir manisnya, tatkala membuat siapapun yang melihatnya akan merasa terpana. Tapi siapa sangka, di balik sikap yang ceria itu, tersembunyi satu teka-teki kecil yang belum biasa dirinya pecahkan hingga sekarang. Ada saja hal yang selalu menghalanginya untuk menyingkap sebuah tabir tentang ada dan tiadanya calon istrinya itu. Terlebih lagi fakta mengejutkan tentang Marissa pun dibongkar oleh Andre, yang tidak lain adalah sahabat lama Stephen sekaligus teman seprofesinya sendiri. Wanita yang pernah singgah di hatinya itu terpergok tengah berbicara dengan seseorang dengan intonasi yang cukup tinggi. Sehingga dari jarak 1 meter darinya, Andre ini bisa mendengar keluh kesahnya terhadap orang yang sedang diajaknya bicara saat itu. Selesai menelepon, Marissa terlihat melangkah menuju ruang ganti pakaian. Langkahnya terlihat tergesa-gesa. Nampaknya gadis itu akan meninggalkan pekerjaannya dan hendak bertemu dengan seseorang, entah siapakah itu. Mungkin dengan orang yang baru saja bicara dengannya lewat telepon. Andre mengendap-endap di sebalik tembok rumah sakit, sembari menunggu Marissa keluar dari ruang ganti. Tidak berselang lama, gadis berambut ikal itu keluar dari ruangannya. Ia tengah membenahi tali heels yang dipakainya kala itu.
Potongan t-shirt berwarna putih dipadukan dengan jaket jeans bermerek serta rok span sepanjang lutut seolah semakin memperlihatkan tubuhnya yang ramping. Tidak lupa setelahnya, wanita itu mengenakan masker sebelum nantinya ada yang memergokinya pergi secara diam-diam dari tempat kerjanya itu. Ia terlihat sedang menunggu kendaraan di tepian jalan raya dekat gerbang rumah sakit. Andre pun buru-buru untuk mengambil kuda putihnya yang semula diparkir, yang kemudian memberhentikannya tepat di samping pos security agar Marisa tidak mencurigainya bahwa saat ini dirinya tengah diikuti. Terlihat Marisa ini sudah menaiki kendaraan berwarna biru muda itu yang sudah siap melaju untuk mengantarkannya ke tempat yang ia tuju. Segera lelaki itu menancap gasnya dan kemudian mengikuti secara perlahan kendaraan Marisa dari belakang. Mungkin mereka hanya berjarak sekitar 3 meteran. Dan waktu itu, kendaraan si Andre ini juga tepat berada di belakang mobil Avanza bermodif. Jadi tidak ada alasan untuknya jika sampai kehilangan jejak lagi. Hampir 1 jaman lebih, akhirnya taksi yang ditumpanginya berhenti di sebuah resto kecil yang dinding-dindingnya masih dibuat oleh anyaman bambu. Andre yang merasa tidak asing dengan jalanan yang dilewatinya saat ini. Jalanan yang sudah beraspal itu adalah jalanan kecil menuju gang, di mana dengan menempuh jarak sekitar setengah jam, jika menumpangi kendaraan roda 2, akan terlihat apartemen mewah yang menjadi tempat singgah temannya, yaitu Stephen. Untuk apa dia ke sini? Seletuknya sambil celingkukan ke kanan dan kirinya, memastikan dengan benar siapakah gerangan orang penting yang akan ditemui oleh mantan kekasihnya itu. Apa dia ada janji dengan Dimas ya? Tapi mengapa di tempat ini? Aku lihat tadi kan bukannya Dimas masih praktek di rumah sakit. Berbagai hal mulai merasuk ke dalam pikirannya. Tiba-tiba saja tepat dari arah gang itu muncul seorang lelaki berbadan tegap yang berjalan ke arah kedai, di mana di sana itu sudah ada Marisa yang tengah berdiri menunggu seseorang itu. Entah apa yang mereka perbincangkan, Andre pun tidak tahu, karena ada sekat yang menghalanginya untuk melihat sedang apakah mereka berdua di dalam kedai tersebut. Tidak mungkin pula jika ia memutuskan untuk turun dari mobilnya, yang nantinya ulahnya itu akan dicurigai oleh Marisa. Mau tidak mau, dokter berwajah oriental itu harus menunggunya sampai Marisa dan juga lelaki itu keluar dari kedai kecil itu. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya 2 orang yang dinantinya itu pun keluar. Entah sengaja atau tidak, atau mungkin ini sudah ditunjukkan langsung oleh Yang Maha Kuasa, tiba-tiba Marisa ini menarik tangan lelaki itu dan mengajaknya menjauh dari kedai. Nampak ia mengeluarkan amplop tebal yang kemudian dilemparkannya ke arah lelaki tersebut dengan kasar. Namun saat amplop itu dilempar, nampaklah beberapa lembar uang ratusan ribu dari dalam benda berisi coklat itu menjadi berhamburan di tanah. Sesegera mungkin lelaki itu memungutinya dan mendekapnya dengan erat di dadanya. Marisa lalu menunjuk-nunjuk ke arahnya dengan mimik muka yang terlihat amat sangat marah padanya. Andre ini berasumsi bahwa lelaki itu sedang mencoba untuk memerasnya. Namun apakah gerangan yang telah Marisa berbuat hingga lelaki itu bisa memanfaatkannya dengan mudah? Itulah hal yang tengah dipikirkannya kala itu. Setelah Marisa pergi berlalu, Andre pun segera menyusul lelaki itu dengan berjalan kaki melewati area gang sempit tersebut, menguntitinya dari belakang, kemudian menangkap basah dirinya dan menanyakan ada hubungan apa dirinya dengan Marisa, dan mengapa lelaki itu bisa dengan mudah meraup pundi-pundi uang yang lumayan cukup banyak itu yang baru saja diterimanya dari tangan Marisa. Saat meraba saku celananya dan berniat untuk mengambil gawai, tanpa sadar Andre telah memasukkan sebuah gunting di sana, yang manakala gunting itu tadinya dipergunakannya untuk menggunting perban salah seorang pasiennya saat bertugas di rumah sakit tadi. Hal itu pun dimanfaatkannya untuk menikam lelaki itu dari belakang, berniat untuk menakut-nakutinya saja agar dia mengaku tentang hal yang baru saja dilihatnya. Andre pun kemudian membuka mulutnya
dan menyeretnya jauh ke semak-semak agar gelagatnya tidak dicurigai oleh warga sekitar. Setelah dirasa aman, ia pun segera menginterogasi lelaki tersebut. Dan akhirnya, setelah beberapa ancaman yang dilontarkan oleh Andre, juga kepura-puraannya untuk menghubungi polisi, membuat lelaki itu ketakutan dan menceritakan hal yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan juga Marisa. Dia mengakui bahwa beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 6 bulan lebih, Marisa ini menyuruhnya untuk berbohong agar kendaraan yang dikemudikannya kala itu terlihat mogok. Dan pada saat itu, lelaki itu terciduk sedang membawa seorang perempuan cantik berambut panjang. Dengan menggunakan dress yang katanya hendak pergi ke alamat apartemen mewah yang ada di balik sungai yang ditunjukkannya kala itu, yang dimana apartemen itu merupakan apartemen milik Stephen. Menurut pengakuannya, tempat kendaraan itu berhenti berjarak sekitar 100 meteran dari sini. Jantung Andre seakan berhenti berdetak. Ia pun lantas mengeluarkan gawai yang tadinya tersimpan di balik saku celananya, lalu kemudian menunjukkan satu foto kepada lelaki tersebut. Fakta mengejutkan lainnya pun terungkap. Terlihat setelah mengamati foto wanita yang ditunjukkan Andre, lelaki itu pun mengangguk. Ia menyatakan bahwa gadis yang ada di foto itu merupakan perempuan yang sama, yang kala itu tengah duduk di jok kursi di belakang mobil taksinya itu. Awalnya, ia tidak mau berbohong, namun karena kondisi istrinya yang kala itu tengah hamil tua dan akan melahirkan di waktu dekat, lelaki itu pun terpaksa menerima perintah dari Marisa. Ia hanya disuruh untuk memberhentikan taksinya di tengah jalan dan mengatakannya dalam keadaan mogok kepada gadis itu. Yang kemudian jika ingin sampai pada alamat yang dituju, maka gadis itu harus melewati gang kecil ini. Setelahnya, sopir taksi itu tidak tahu selanjutnya yang terjadi pada gadis itu. Dan menurut penuturannya, dulunya di gang ini banyak sekali preman yang berkumpul dan berpesta miras, tepat di atas jembatan kecil itu. Maaf mas, mungkin saja saat perempuan itu lewat sini, para preman itu telah. Lelaki itu menunduk, tidak meneruskan kembali kalimat yang diucapkannya. Spontan saja hal itu sangat membuat Andre murka. Telah apa maksudmu ha? Katakan. Andre mencengkram erat kera baju lelaki itu. Dua bola matanya melotot dan wajahnya ini pun menjadi merah padam. Ampun mas, ampun. Lelaki itu pun duduk bersimpu tepat di hadapan Andre. Lalu, apakah benar yang diucapkan sopir taksi bayaran itu? Bahwa saat itu memang ada satu hal buruk yang tengah menimpa Agatha. Kepergiannya pun misterius. Juga Agatha diketahui belum diketemukan hingga saat ini. Setelah mengetahui semuanya, ia pun menyeret lelaki itu untuk ikut bersamanya dan bersaksi di depan Stephen bahwa Marisa turut ambil andil dalam menghilangnya Agatha selama ini. Dan semua simpatiknya, juga kepura-puraannya untuk membantu mencari Agatha adalah palsu. Jika benar Marisa adalah dalang di balik menghilangnya Agatha, maka Andre akan menjadi orang pertama yang memasukkannya ke dalam jeruji besi. Saat di rumah sakit, Andre langsung saja mencari Marisa. Tangannya mengepal, emosi di jiwanya semakin menggebu dan tidak tertahankan. Kebetulan sekali, malam itu tepat di depan matanya ia melihat Stephen yang masih sibuk bertugas. Lelaki itu langsung menyeret tangan temannya, hingga Stephen merasa kesakitan dengan cengkraman kuat di pergelangan tangannya. Apa-apaan ini? Sakit sekali tanganku. Stephen langsung menampik tangan Andre dan mencoba menghindar. Ada hal penting yang harus kau tahu. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Ayo, kita sudah tidak ada waktu lagi. Semuanya harus terungkap malam ini juga. Mata Andre semakin memerah, pandangannya melotot tajam ke arah Stephen. Hingga tanpa sadar bulir bening mengalir begitu saja membasahi pipinya. Iya, oke. Tapi tenanglah, kontrol emosimu dulu. Ada apa sebenarnya padamu hari ini? Aneh, cecarnya sembari berjalan mengikuti irama kaki Andre melangkah. Di sana kebetulan Marisa tengah bercengkrama dengan rekan para perawatnya. Dengan santainya, dia bersenda gurau seperti tidak terjadi sesuatu. Disitulah Andre melepaskan genggamannya pada tangan Stephen.
lalu menarik dengan kasar pergelangan Marisa hingga wanita itu jatuh tersungkur tepat di hadapan Stephen. Apa-apaan ini? Marisa mengerutkan dahi sembari melotot tajam ke arah Andre. Ikut aku, Steph. Kita bicarakan semua ini di ruanganmu saja. Aku tidak mau rekan seprofesi kita tahu persoalan ini, ajaknya kepada kawannya itu. Bodoh sekali diriku selama ini, bisa terperdaya oleh mulut manismu. Sekarang tatapan matanya mengarah ke arah Marisa. Degup irama jantungnya terdengar jelas. Akibat emosi yang tidak bisa dikontrolnya, mereka pun sepakat untuk membicarakan hal penting itu di ruangan Stephen. Sebelum itu, Stephen ini menghampiri petugas cleaning service dan menyuruhnya untuk membelikan sebotol minuman agar Andre merasa lebih baik. Kalian duluan saja ke ruanganku, aku masih harus menunggu petugas kebersihan itu kembali, suruhnya kepada Marisa dan Andre. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Andre pun langsung menarik paksa Marisa dan berharap agar secepatnya dirinya sampai ke ruangan Stephen. Sakit Andre, kasar sekali kamu ini. Aku tidak pernah melihat kau bersikap seperti ini sebelumnya padaku. Paparnya penuh keheranan, mengapa mantan kekasihnya itu terlihat begitu marah kepada dirinya. Kamu tanya, apa yang membuatku bisa semarah ini ya? Iya, kamu alasannya, Cak. Kamu. Sambil menunjuk-nunjuk ke arah Marisa, hingga jemari telunjuknya itu hampir mendekati wajahnya. Brak! Andre kemudian mengentakkan pukulan ke atas meja. Ingin sekali rasanya aku melayangkan pukulan ini ke arahmu. Sayangnya kau adalah seorang perempuan. Kalau tidak, mungkin kau sudah tidak bernyawa di ruangan ini. Masih tetap menatapnya dengan amarah. Dre, jaga bicaramu. Marisa berteriak ketika mendengar kalimat yang terlontar dari mulut Andre. Dan pelankan juga suaramu. Jangan pernah bicara padaku dengan nada tinggi, paham? Sentaknya pada Marisa. Seketika gadis itu pun terlihat ketakutan dan mundur beberapa langkah, karena saat ini Andre mulai mendekatinya dengan tatapan seperti orang yang tengah marah besar. Dre, kau... Air matanya mulai menetes. Kau tega sekali bicara kasar padaku, tambahnya. Aku, tega? Ucapnya sembari menyungkingkan bibirnya, namun matanya tidak bisa bohong. Di balik sifatnya yang tegas, lelaki itu nampak terpukul dan juga hancur saat bicara dengan wanita yang berhadapan dengannya saat ini. Siapa yang tega, Cak? Aku atau kamu? Ibunya sekali lagi. Dirinya dalam keadaan emosi, namun dua bola matanya yang sembab tidak bisa ia sembunyikan lagi. Apa yang kau katakan sebenarnya padaku? Terlihat betul wajah Marisa yang mulai terlihat gugup. Kau bersama siapa tadi? Dan siapa seseorang yang bersamamu waktu itu? Andre mulai memainkan kata-katanya. Rupanya lelaki itu ingin membuatnya lebih takut lagi dengan berbasa-basi sedikit dengannya. Padahal dirinya tahu betul siapa gerangan lelaki yang dibicarakannya saat ini. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti yang kau bicarakan. Tetap saja Marisa menyangkalnya, sambil membuang muka agar sikap gugupnya tidak dicurigai oleh Andre. Aku sedang bicara denganmu saat ini. Tatap aku jika aku sedang bicara. Cengkraman dua tangan mendarat di bahu Marisa. Andre berusaha untuk menatap kedua matanya agar dirinya bisa melihat kebohongan yang disembunyikannya selama ini. Sakit Andre, lepaskan. Aku merasa kesakitan sekali ini. Lagi-lagi Marisa ini merintih kesakitan dengan tindakan yang diperbuat oleh Andre. Oh ya? Di bagian mana kau yang merasa sakit? Di sini, atau di sini? Tangannya mengarah ke beberapa bagian tubuh Marisa, yaitu di pipinya, di hatinya, dan pergelangan tangannya. Harusnya aku yang merasakan sakit, bukan kamu. Apa yang membuat dirimu sampai berbuat serendah itu, Cak? Apa? Dan apa salah Agatha padamu? Dan kemudian cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ke-15, yang akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman.
Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari seluruh rangkaian kisah ini, makanya kalian tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Nantikan kelanjutan ceritanya. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk kalian yang belum, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan juga part terakhir dari kisah ini ya teman-teman, semakin menarik saja. Dan misteri apalagi dan juga plot twist apalagi yang akan terungkap. Makanya saksikan terus ya teman-teman dan ikuti ceritanya. Sekian, terima kasih, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.